Komisi 1 DPR panggil Menkominfo dan Kepala BSSN untuk dimintai penjelasan bobolnya server pusat data nasional oleh serangan siber dan mengakibatkan gangguan banyak layanan publik. Komisi 1 meminta Kemenkominfo dan BSSN bertanggung jawab atas serangan siber ke server pusat data nasional yang sempat melumpuhkan sejumlah layanan publik. Dijadwalkan Kamis sore, Komisi 1 meminta Menkominfo dan Kepala BSSN memberi penjelasan utuh mengenai langkah pemulihan dan mitigasi serangan siber. Besok kita lihat, kita dudukin semuanya, ini benang merahnya di mana, tapi dari DPR menyarankan harus tanggung jawab sama-sama. Jadi nggak boleh saling duduk ya. Kalau namanya Hingga hari Selasa, serangan cyber ke pusat data nasional, sementara Kemenkominfo masih berdampak ke layanan kantor imigrasi kelas 1 Semarang. Imbasnya, warga tidak bisa mendapatkan paspor sementara waktu karena kantor imigrasi tidak bisa mencetak paspor. Paspor di kantor imigrasi Semarang terganggu. Kalau untuk pengambilan, jujur proses yang 4 hari itu juga bisa kami jadikan. Namun kalau sudah datang ke kantor imigrasi untuk pengambilan, tapi memang paspornya belum selesai, nanti akan kami sampaikan kapan bisa diambil. Pada siang hari ini. Setelah sejumlah layanan publik sempat lumpuh pekan lalu, belakangan terkuak server PDN. Sementara di Surabaya terkena serangan ransomware Brain Cyber. Akibatnya 210 layanan instansi maupun daerah mengalami gangguan. Serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cyber Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi. Karena serangannya kan mengenkripsi data antara lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Terkuak pula dari serangan cyber ini ada permintaan uang tebusan $8 juta untuk membuka kembali data yang sudah dienkripsi pengirim ransomware. Pak, tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya, Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Tapi ini emang selama itu Pak ya sistemnya Pak? Bisa enggak juga emang pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Dia tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya? Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi bagaimana populasinya Pak biar Pakar keamanan cyber Alphonse Tanuwijaya menilai serangan cyber ke server PDN sementara terjadi karena penyerang mengeksploitasi celah keamanan yang belum sempat ditambal. Saya rasa kemungkinan terjadi ada celah keamanan yang belum sempat ditambal, yang baru ya, zero day vulnerability, lalu penyerangnya mengirimkan skrip dan skripnya jalan langsung mengenkrit semua virtual mesin yang ada di PDN sehingga mengakibatkan chaos seperti ini. Dan belajar dari pengalaman ini, mungkin setiap lembaga dan institusi yang memanfaatkan PDN disarankan memiliki backup sendiri. Bersamaan dengan kabar serangan cyber ke server PDN, muncul pula dugaan kebocoran data milik Badan Intelijen Strategis, BAIS TNI, dan Inafis Polri. Dugaan kebocoran data diungkap akun X @falconfetzio yang menyebut peretasnya bernama samaran Moons Hexer. Peretas disebut meminta tebusan hingga $7.000 Amerika Serikat. Tim Liputan Kompas TV. Menyusul bobolnya server pusat data nasional oleh serangan siber, Komisi 1 DPR berencana memanggil Menteri Kominfo Budi Aristiadi dan Kepala BSSN Hinsa Sibuarian. Mengapa pusat data nasional mudah dibobol oleh pengirim ransomware? Bagaimana memulihkan sekaligus memitigasi agar layanan publik yang dinaungi server PDN aman dari serangan siber? Sudah ada pakar keamanan siber Alphonse Tanuwijaya. Terima kasih Pak Alphonse sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia. Ya Pak Alphonse, ini sebenarnya celah keamanan yang dieksploitasi penyerang ini di bagian mana sehingga pemulihannya pun terkesan sulit karena sudah memakan waktu beberapa hari ini? Kemungkinan besar ini sehubungan dengan celah keamanan pada aplikasi virtualisasi ya, mungkin VMware. Jadi ada tanggal 17 ada celah keamanan baru
lalu kita lihat tanggal 20 langsung terenkripsi, kemungkinan itu salah satu kemungkinannya. Dan kalau menurut perkiraan kami, jika itu yang terjadi, maka peretasnya tidak sempat untuk mengcopy data. Jadi kekhawatiran untuk data yang bocor itu rasanya tidak perlu terlalu dikhawatirkan jika itu yang terjadi ya. Lalu andaikan pun dia berhasil mengunduh filenya itu, di situ kan ada VM virtualisasi mestinya ribuan. Itu satu komputer 1 tera lebih untuk mengunduh 6 ribuan, itu kamu butuh berbulan-bulan dengan kecepatan internet kali ini. Jadi dari probabilitasnya kecil, andaikan pun berhasil diunduh pun, itu kalau pindah server tuh dia nggak akan bisa buka, karena yang image dari VMware itu harus di server yang bersangkutan. Kalau dia pindah ke komputer lain, diinstal lagi VMware, dia akan minta identifikasi, kalau berbeda nggak akan bisa dibuka. Itu sistem pengamanan dari VMware. Jadi saya tidak terlalu melihat bahwa ada ancaman dari sisi data yang bocor, tetapi ancamannya adalah dari operasional yang terganggu. Dan ini memang sudah 5 hari, dan kita lihat bahwa kita bisa, mungkin ada alasan, saya yakin Kominfo bukan berdiam diri, ini di belakang pasti setengah mati mencari, dan mungkin ada hal lain yang kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan, apakah ingin melakukan forensik atau sejenisnya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi kalau Anda lihat apa yang terjadi saat ini akibat disaster recovery center-nya tidak berfungsi sehingga kebobolan, atau ada hal lain sehingga mitigasi yang pastinya sebelumnya mungkin sudah dilakukan Kemenkominfo tidak berjalan dengan baik? Saya cukup yakin bahwa ada disaster recovery dan business continuity, tetapi karena ini celah keamanan baru, dan ketika mereka inject masuk, mereka menggunakan script berhasil masuk ke salah satu server untuk mengelola semua VM itu, script itu tinggal encrypt semua VM, lompat, dia akan encrypt dalam waktu yang sangat singkat. Dan celakanya kemungkinan besar backupnya itu ada di segmen yang sama atau di lokasi yang sama sehingga ikut terenkripsi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini layanan tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena ada komposisi aplikasi yang kritis dari dalam hal ini imigrasi yang mungkin berhasil dienkripsi, dan untuk mengembalikan itu luar biasa susah. Kalau sudah dienkripsi dengan gembok yang dibuat oleh pembuat ransomware, kuncinya hanya kunci yang dimiliki pembuat ransomware. Jadi itu yang menyebabkan tidak bisa. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa imigrasi 2 hari agak tertati, walaupun hari ini juga untuk pembuatan paspornya tertati, di sana kelihatan bahwa database-nya memang agak terganggu, tetapi untuk layanan lainnya mereka bisa cepat. Jadi hari ketiga, hari keempat sudah agak normal. Nah, saya cukup apresiasi dalam arti bagaimana, jadi katakan kita buka restoran, nasinya tahu-tahu habis, terlalu banyak tamu. Masak nasi nggak mungkin lagi, harus kreatif. Cari ke sebelah, ke warung nasi Padang, beli nasi, beli apa. Pokoknya yang tamu nggak boleh merasa bahwa ada gangguan. Nah, itu spirit itu yang harus dilakukan. Tapi tadi Anda menyebutkan kalau kebocoran data mungkin tidak terlalu menjadi bagian yang diresikokan saat ini. Tapi dampak-dampak yang sejatinya perlu dikhawatirkan oleh masyarakat itu apa sih, Pak Alphonse? Yang sekarang yang perlu dikhawatirkan adalah data yang dienkripsi itu, pemerintah sudah bilang kita nggak mau bayar, udah dienkripsi udah pasti hilang, nggak ada kuncinya. Simpan datanya, jangan dihilangkan, disimpan. Saya yakin suatu saat dalam waktu 5 tahun lagi data ini akan bisa dekripsi, karena perkembangan komputer udah luar biasa. Percayalah, 5 tahun sampai 10 tahun pasti akan bisa. Teknologi udah menuju ke sana, teknologi AI dan kuantum menuju ke sana. Bentar lagi enkripsi bisa dipecahkan. Anda perlu sadari itu, disimpan datanya. Nah, masalah yang akan dihadapi masyarakat adalah jeda waktu antara data ini dienkripsi dengan data lama itu pasti ada yang hilang. Jadi waktu pindah ke PDN, kan semua instansi itu punya data di lokal kan, lalu pindahkan ke PDN. Tapi data lokalnya itu katakan bisa 2 bulan yang lalu pindah gitu. Datanya masih 2 bulan yang lalu, sekarang pindah ke PDN lalu dienkrip. Nah, jadi artinya sebenarnya data yang 2 bulan yang lalu dan sebelumnya masih ada. Tetapi data itu sampai hari ini yang hilang. Nah, kira-kira itu resikonya. Baik. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Selamat sore.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap praktik judi online melibatkan 1.000 anggota DPR dan DPRD. Lainnya di Kompas Petang, tanggapi sidang Mahkamah Rakyat luar biasa untuk Jokowi. Istana nyatakan pemerintah terbuka menerima kritik. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.